Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd, wa qallahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda hudan Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para ibu jemaah Masjid Darul Jannah yang semoga selalu dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali lagi kita memuji Allah, bersyukur atas limpahan rahmatnya serta nikmatnya, yang mana nikmatnya masih kita tetap terima sehingga kita bisa melaksanakan apa yang Allah perintahkan buat kita dan juga bisa meninggalkan apa-apa yang Allah larang buat kita. Tentunya itu adalah karena nikmat iman masih bercekol berada di dalam hati sanubari kita masing-masing. Kemudian nikmat Islam dan nikmat sehat serta nikmat lapang. Mudah-mudahan semua nikmat itu dapat kita syukuri dengan benar. Kemudian kepada utusannya Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita pun telah berucap selawat beserta salam yang kita kirimkan. Mudah-mudahan kelak di yaumil qiyamah syafaat ini, ucapan selawat yang akan mendatangkan syafaat dari nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Para ibu jamaah rahimakumullah, sore hari ini Senin pertama dalam bulan Januari tahun 2022 Masehi, kita akan membahas tentang 4 perkara yang mana nanti di hari kiamat akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dimintakan pertanggungjawaban, sehingga seorang hamba tidak akan beranjak kedua telapak kakinya berdiri di hadapan Allah sampai dia selesai
dihisab, ditanya 4 perkara tersebut. Karena itulah ibu jamaah, kita harus tahu 4 perkara itu agar nanti di hari kiamat, pada hari perhitungan yaumul hisab, kita bisa mempertanggungjawabkannya. Apabila kita tidak bisa, kita akan binasa. Ibu jamaah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan peringatan kepada kita bahwasanya hidup kita di dunia ini tidak lain adalah hanya untuk menyembah Dia, beribadah kepada Dia, dan di dalam beribadah tidak mensyirikatkan dengan sesuatu apapun, sehingga ibadah kita ini akan diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Allah hidupkan kita di atas muka bumi ini. Diberilah kita waktu hidup. Waktu itu, kata para ulama, adalah modal yang patut kita perhitungkan, kita jaga, kita manfaatkan agar waktu yang telah Allah berikan kepada kita tidak sia-siakan. Karena kalau kita sia-siakan, kita akan mengalami kerugian. Ibarat seseorang diberikan modal untuk berdagang cukup besar. Apabila dia tidak bisa mengaturnya, mempergunakannya dengan baik, memanfaatkannya, maka modal yang diberikan kepada dia itu akan sia-sia saja. Sehingga dia pun akan mengalami tekor di dalam berdagangnya, karena dia tidak bisa mengaturnya dengan baik. Ibu jamaah rahimakumullah, karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Quran surat Al-Asr ayat 1 sampai 3. Surat Al-Asr kita hafal semuanya. Bahkan sebagian kita mungkin artinya hafal. Cuma di dalam mengamalkan artinya itu sesuai dengan tingkatan ilmu yang ada pada dia. Apa bunyi surat tersebut? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal asri. Demi masa. Inilah demi waktu. Jadi Allah tadi bilang sama kita, waktu ini modal kita. Mulai dari yang kecil sampai yang besar. Waktu yang kecil mulai dari detik yang ada di jam. 1 detik, 1 menit, 1 jam. Sampai kepada yang paling besar, 1 tahun. Apa kata Allah? Lanjutannya, innal insana lafi khusri. Sesungguhnya manusia berada dalam kerugian. Di Allah nyatakan, tegaskan manusia itu sesungguhnya dalam kerugian. Nanti ujung ayatnya lagi,
Kecuali kata Allah, illallazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, amal kebajikan, amal kebaikan, serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Inilah yang tidak merugi. Jadi kalau kita sebut satu-satu, kalau enggak merugi kata Allah, beriman satu. Kedua, beramal soleh. Ketiga, nasihat, ya, menasihati dalam kebenaran. Keempat, menasihati dalam kesabaran. Ini 4 perkara kalau kita bisa amalkan itu dengan baik, benar, sesuai dengan tuntunan yang telah Allah tunjukkan lewat Al-Quran dan telah dijelaskan oleh Rasulnya Muhammad SAW lewat hadis-hadis yang sahihnya, hadis-hadis beliau, perkataan beliau, perbuatan beliau, dan persetujuan beliau. Apabila kita berpedoman kepada 2 perkara di atas, hidup kita tidak akan merugi. Sekarang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Al-Mu'minun ayat 115. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Afa hasibtum annama khalaqnakum abasan wa annakum ilaina la turja'un. Terjemahnya, maka apakah kamu mengira bahwa kami menciptakan kamu main-main tanpa ada maksud, dan bahwasanya kamu tidak akan dikembalikan kepada kami? Kata Allah. Allah tanya sama kita, ya. Intinya, apakah Allah ciptakan kita ini main-main, tidak punya, ya, maksud dan tujuan? Tentu jawabannya, Allah ciptakan ini bukan main-main. Allah menciptakan ini dengan suatu tujuan yang mulia, yang memang manusia diciptakan tidak lain tadi hanya untuk beribadah kepada. Tetapi kenyataannya kita banyak main-main di dunia daripada beribadah. Pada Allah bilang, maka nanti di yaumil kiamah, di akhirat, kita akan merugi. Karena Allah dah bilang, aku ciptakan kamu itu bukan main-mainan, untuk permainan-permainan aja, untuk sia-sia saja. Aku ciptakan kamu itu supaya kamu untuk beribadah kepadaku. Dan kamu nanti akan dikembalikan kepadaku, kata Allah. Makanya kita harus tahu benar, jangan sampai hidup kita di dunia ini lebih lagi banyaknya bermain yang mainnya tuh tidak ada manfaatnya. Sehingga besok di akhirat Allah tanya 4 perkara. Bisa enggak kita jawab besok di akhirat? 4 perkara yang akan ditanya Allah. Apa yang pertama yang Rasul jelaskan di dalam hadis yang sahih riwayat Tirmizi nomor 2417.
Diriwayatkan oleh yang lain seperti Ad-Darimi dan dari sahabat Abu Barzah An-Nadlah bin Ubaid al-Aslami radhiyallahu anhu. Hadis ini kata Imam At-Tirmizi, hadisnya hasan sahih. Jadi kita tidak ada lagi keraguan, kebimbangan. Kita harus tahu betul 4 perkara ini. Besok ditanya Allah, jangan sampai kita tak bisa jawab. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tazulu qadama abdin. Tidak akan beranjak kedua kaki seorang hamba yaumal qiyamah, pada hari kiamat, hatta yus'ala, sampai dia ditanya, an umurihi bima afna, tentang umurnya untuk apa dihabiskan. Satu, pertanyaan ditanya, yang umur 60 harus berhitung-hitung. Jangan lagi main-main. Karena kesempatannya, waktunya tinggal sedih. Kata Nabi kan, umur umatku di antara 60 sampai 70, rata-rata segitu. Kata Nabi, di atas itu sedikit. Jadi waktu yang umur 58 kayak Pak Ustadz Busairi nih, Ustadz Busairi 58 nih, kalau dijatakan 60 tinggal 2 tahun. Yang Bu aja 70 berapa? 75, 74. Tuh kata Nabi di atas 70 sedih. Nah, sedikit. Jadi bersyukur masih lewat 70. Yang 60 sampai 70 itu mudah-mudahan amalnya yang banyak tadi tuh. Besok ditanya nih umur nih, engkau habiskan tuh apa? Hanya untuk rekreasi aja, kata Allah. Ditanya gitu, hanya untuk rekreasi aja umurmu, kata Allah. Selesai bagi rapot anak sekolah, libur, acaranya rekreasi. Coba dipesan sama anaknya itu, ma nanti jalan-jalan kemana, ma libur 2 minggu, kata dia. Coba ya, besok kita jalan-jalan ke pantai Koneng. Itu laporan tadi anak TK saya. Tadi ya dikatakan liburannya kemana saja nak? Jalan-jalan ke pantai Koneng Pak Ustadz. Nah itu tuh laporannya dia. Apa yang dilihat sana nak? Berenang. Gak lihat ikan sana? Enggak. Itu tuh. Bukan tak boleh rekreasi. Tapi kalau sampai rekreasinya yang hanya hukumnya mubah. Apa mubah? Boleh. Bisa jadi haram kalau melalaikan yang wajib. Tuh, jaga waktu tuh. Wajib mengerjakan sholat pada waktunya. Gara-gara rekreasi, sholatnya di akhir-akhir waktunya. Ini yang kata Allah,
dalam Quran surat Al-Ma'un ya. Fawailul lil musallin. Celaka orang yang sholat. Sholat juga dia tapi celaka. Apa tafsirannya berikutnya? Allazina hum an sholatihim sahun. Orang-orang yang lalai dari sholatnya. Apa kata hadis Nabi lalai dari sholatnya? Abu Hurairah tanya, mengulur-ngulur waktu, gara-gara rekreasi diulur waktu sholatnya. Tuh kan celako lagi tuh, ha? Gara-gara siapa celako? Gara-gara anak sayang ya. Makanya benarlah kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat-ayat dinyatakan inna amwalakum wala auladukum fitnah. Sesungguhnya harta-hartamu, anak-anakmu adalah fitnah, ujian. Ujian kita itu jangan sampai tak lulus gara-gara anak. Kapan kita bisa mengikuti kemauan dia, kapan tidak. Kita harus bersikap tengah-tengah. Jangan kelewat cinta. Jangan kekurang cinta. Tengah-tengah. Selagi tidak melalaikan untuk beribadah kepada Allah, boleh-boleh saja. Karena memang watak asli manusia suka yang indah-indah, pantai indah, gelombang. Ya. Tapi kalau dia paham, dia ke sana, semakin meningkat imannya kepada Allah gara-gara subhanallah. Begitu indahnya pantai, apalagi yang menciptakan pantai. Lebih indah lagi. Kan gitu toh? Sehingga sama. Siapa yang tiup itu gelombang angin? Siapa yang ciptakan gitu toh? Makin naik. Makanya kalau diniatkan untuk mengharapkan ridho Allah, perkara-perkara dunia akan menjadi pahala. Sampai ibu pun masak beras, masak nasi jadi bubur. Prosesnya kan masak beras dulu kan, baru masak nasi. Nasi dimasak, dibubur. Selama ini kita terbalik. Masak nasi, enggak masak beras. Nah gitu dia. Umurnya besok ditanya. Yang paling teruk umurnya paling banyak, amalnya sedikit. Itu hisapnya berat itu. Kata Allah, udah kupanjangkan umurnya, kok sedikit amalnya? Kata Allah. Apa yang mau jawab? Bisa di dunia kita jawab, misalnya ibu ditanya sama orang, di dunia bisa jawab, bisalah berhela-hela di dunia. Di akhirat tidak, yang jawab amal. Umurmu panjang sampai 80, kok amalnya sedikit? Kemana saja? Nah inilah tadi, banyak bermain, banyak melakukan sesuatu yang sia-sia. Padahal kata ayat tadi, kecuali yang beramal soleh. Amal soleh banyak. Dia diajarkan Rasulullah yang ringan, sedang, berat. Pahalanya sesuai dengan apa yang kita kerjakan. Kalau kita kerjakan ringan, pahalanya ringan. Kalau kita kerjakan berat, pahalanya berat. Lalu Allah istimewakan lagi, ada beramal ringan, gampang, tapi pahalanya
besar seperti berzikir. Ringan cuma di lisan, ringan tapi memberatkan timbangan besok di yaumil qiyamah. Berzikir aja. Apa zikirnya, Bu? Subhanallahil azim, subhanallahi wa bihamdi. Dua kalimat itu ringan di lidah, dicintai Allah, diberatkan nanti di timbangan. Waktu kita tadi penyebab nanti di hari kiamat umurnya yang panjang bisa dipertanggungjawabkan. Kenapa? Pahalanya banyak. Ya kalau umurnya panjang pahalanya sedikit, kemudian umurnya pendek pahalanya sedikit, yang pendek umurnya pahalanya sedikit, ya wajar, ya toh? Tidak sempat dia kan? Roh umurnya 25 tahun meninggal, yang tadi 75 tahun. Kok sama yang 75 dengan yang 25? Itu dia. Yang berikutnya. Wa an ilmihi fima fa'ala. Tentang ilmunya, apa yang telah diamalkan. Bu dari rumah datang ke masjid menuntut, dapat tadi ilmu. 1, 2, 3 diamalkan atau tidak nanti setelah contoh kata Ustaz, apabila salah seorang kalian masuk masjid, maka jangan duduk dulu sampai dia sholat 2 rakaat, sholat sunat tetul, dapat ilmu itu dia, balik dia ke rumah, besok masuk masjid, lalu dia sholat amalkan. Ini besok pertanggungannya enak. Dia dapat ilmunya, dia amalkan. Kenapa orang tidak mau menunaikan sholat sunat tahiyatul masjid, penghormatan rumah Allah ini? Kenapa dia tidak mau? 2 penyebab dia. Pertama, karena dia meyakini ini sunat aja. Kalau saya tidak sholat, tidak berdoa. 1. Itu dia. Yang pertama nih, maka dia enggak sholat. Yang keduanya dia sholat. Kenapa? Karena 1 mengatakan hukum sholat sunat tahiyatul masjid 2 rakaat wajib, maka dia sholat. Kedua, amalan-amalan sholat sunat akan mencukupkan, menambah kekurangan nilai-nilai daripada sholat fardu wajib. Nah, dia lakukan nih. Yang tadi karena yakin lah sunat aja loh, tidak apa-apa kalau tak lakukan, tidak berdosa. Dia pun masuk masjid tidak sholat 2 rakaat. Yang kedua tadi biar sunat, tapi dengan saya sholat besok di akhirat menambah, menyempurnakan, mencukupi kekurangan nilai-nilai sholat fardu. Lalu itu yang diamalkan. Makanya orang yang telah menimba ilmu tidak diamalkan ilmu yang sudah dia dapat, besok di akhirat akan diminta pertanggungjawaban. Yang ketiga, wa an malihi min ainak tasabahu wa fima anfaqahu. Tentang hartanya, dari mana ia peroleh, dia dapat, dan kemana dia belanjakan, dia keluarkan. Kita perhatikan, harta rupanya 2. Yang pertama, dari mana dicarinya? Ditanya sama Allah. Dijawab, dari yang halal, Allah selamat. Kalau ditanya, dari mana harta ini kamu cari? Dari yang haram, perkara. Kan sudah dibilang ini tak boleh, kata Allah. Kenapa kau lakukan?
Tuh. Kita harus teliti, hati-hati cari harta. Tidak sampai di situ saja. Rupanya dari mananya dicari, halal atau haram. Kalau halal aman, kalau haram Masya Allah. Makanya Bu, besok di akhirat dalam riwayat, karena orang makan harta secara zolim, haram, amalan-amalan pahalanya diberikan sama Allah kepada orang yang dizolimi. Tekor. Dia kaya Bu, banyak hartanya tapi mencarinya dengan cara haram. Orang dibohongi, ditipu, ya, berutang sekian tak dibayar, ya, gajinya dikurangi. Orang tadi haknya tidak diberikan, dikorupsi. Besok di akhirat dia menjadi orang yang paling tekor, kata Rasulullah SAW. Kenapa? Kalau dia ada amalan sholat palanya, ada amalan puasa palanya, ada amalan sedekah palanya, semua itu diberikan kepada orang yang dizolimi. Maka tenang-tenang aja lah Ibu. Dibohongi di dunia tidak apa-apa doh. Tapi besok di akhirat tuh pahala dia tinggal kita terima. Tidak bisa saya di dunia mau minta hak saya, di akhirat ada nanti. Tak mau bayar utang Bu, tak apa Bu. Ibu yakin ada hari lagi sesudah ini? Ada. Di akhirat ada. Udah nggak usah banyak-banyak ya. Ngobrolnya sampai tekak-tekingnya, kelayinya nggak usah dah. Serahkan besok di akhirat. Lalu kata Rasul, wa fima amfaka, kemana dikeluarkan, diinfakkan. Dua lagi, ke jalan Allah, fisabilillah, aman hisabnya. Yang kedua, fisabilil setan, ke jalan setan, perkara lagi. Dah tahu itu haram kok kau belanjakan ke sana, kata Allah. Nah, ini kita harus betul-betul paham. Jangan sampai 1.000 rupiah kita belanjakan di perkara-perkara yang haram. Contoh tahun baru kemarin yang tak jadi beli trompet, alhamdulillah. Yang tak jadi beli trompet, alhamdulillah tahun kemarin itu. Itu ulama sepakat itu Bu. Umat Islam tidak mau ikut-ikutan merayakan tahun baru, beli trompet, beli mercon, dan menunggu serunai jam 1. Nah, jam 12. Karena saya orang Islam. Kata di YouTube kan gitu di YouTube. Terserah kalian. Kalian punya hari raya. Itulah kata Allah. Lakum dinukum waliyadin. Bagi kalian agama kalian. Bagi kami agama kami. Itu. Dia diberi hidayah sama Allah. Rupanya tahun kemarin tak beli trompet dia. Besok di akhirat aman. Kalau beli, ngapa kamu beli trompet? Kata Allah. Hah? Anda adakah para ulama menyampaikan kamu, para ustadz menyampaikan kepada kamu tuh trompet tuh? Ada enggak? Ada. Kenapa kamu beli? Kan udah dibilang sama ulama, tak boleh. Kenapa kamu beli? Itulah setan. Setan memuju saya. Nah, hisablah Masya Allah. Kamu tak tahu innal mubazzirina kanu ihwanasyayatin. Sesungguhnya membazir itu saudaranya setan. Kok kamu beli tuh? Kembung-kembung sininya tiup-tiup, bikin capek ha? Untung tak tiup mati. Kalau tiup mati, kata-kata terakhir tidak la ilaha il. Padahal yang dimaukan Rasul
Siapa yang akhir kata hidupnya la ilaha illallah masuk. Itu yang diinginkan. Tapi kena niup trompet, mati dia. Kayak apa itu? Nah tuh, karena kita nggak tahu bagaimana mati kita, nggak tahu doh. Jadi besok tahun 2023 ndak ada lagi menyentuh tuh trompet, mercon, nunggu jam 12 tak ada lagi dah. Lebih baik nunggu malam tahajud. Tuh, di situ berdialog sama Allah. Allah kabulkan apa yang dia minta. Ini sudah nunggu itu sampai itu begadang bakar ayam sholat subuh. Tinggal, Masya Allah. Tadi dari mubah tadi bakar ayam, ya. Asal ayamnya nggak diciluk dia, halal bakarnya. Nunggu, akhirnya subuhnya, hud hilang, haramlah jadi dia melakukan maksiat. Yang keempat, wa an jismihi fima ablah, tentang badannya, tubuhnya capek, letihnya, untuk apa dia gunakan. Capek bu ngurus anak? Capek? Letih bu? Berapa anaknya? 12? Banyak, capek, letih. Ditanya besok, ya, ya Allah, aku capek ngurus anak karena disuruh nabinya didik anak supaya jadi anak. Capek saya ya Allah, tapi capeknya untuk Allah selamat. Tapi didik anak, anaknya jadi maling. Besok ditanya, capek didik anak, jadi maling dia. Ditanya, kenapa kok sampai jadi maling? Ya karena dia jari kecil-kecil mencuri. Tetangganya sebelah mainannya diserak-serak di teras. Ambil nak kata dia. Ambil nak, bawa nak. Ambil, biasa sekali, 2 kali, jadi biasa. Coba dilarang, nak jangan, itu punya, kembalikan. Nih anak kecil fitrah bu, polos. Ibu selalu aja balita itu 5 tahun, ya, 6, 7, 10. Kalau mengambil atau orang lain dibiarkan jadi biasa. Tapi kalau bu suruh kembalikan, pasti dia kembalikan, nanti jadi kebiasaan tua. Saya punya anak TK, dia 3 tahun, fitrah anak. Dia tidak akan yang namanya tahu apakah perbuatan dia itu baik atau buruk. Belum mumayyiz, ya. Ngambillah dia, ya, pensil temannya, kan gitu. Dikasih tahu, jangan diambil, ini punya teman. Nanti kalau diambil, besok kalau kita mati tangan kita dipotong. Tuh kasih tuh terus, sirami dia. Besok jumpa pensil, Pak Ustadz ini pensil siapa? Nah, itu fitrah dia, dikasih tahu. Fitrah. Yang jelek-jelek dia tidak mau. Besoknya lagi, terus. Tapi kalau dipupuk sama orang tuanya, maka tumbuh berkembang ya begitu. Sehingga apa kata pepatah, buah apel jatuh dari pohonnya tidak akan jauh. Artinya, kalau bapak maling, anak maling, gitu dia nggak akan jauh lah. Kalau bapaknya
tidak maling, anaknya tidak maling. Nggak akan jauh pepatah tuh. Mustahil di bawah pohon apel, di bawahnya jeruk. Ada? Ada. Nah, ini jeruk kesasar, dibawa kalong, dibawa kampret, ketik-ketik jatuh di bawah pohon apel. Itu nasinya Bu ya. Jadi capek badan kita, letih badan kita. Kalau capeknya letihnya untuk Allah, selamat. Tapi kalau capek letihnya untuk bukan selain Allah, tak selamat ya Bu. Kasih contoh lagi, Pak Ustadz, capek betul saya malam-malam begadang. Begadangnya apa? Nunggu tahu. Gitu ya, di mana? Di pelabuhan Ustadz. Capek Ustadz. Bakar-bakar ini, bakar itu. Besok ditanya itu. Disuruh apa kata Allah? Tidak. Perkara dikasih sehat sama Allah hanya untuk itu. Tapi Pak Ustadz, saya capek semalam. Kenapa? Malam saya begadang baca Quran sampai 5 juz mulai dari jam 10. Ya, sampai jam 12. Lalu jam 12 saya pun ya tidur Pak Ustadz 1 jam. Bangunlah sholat tahajud Pak Ustadz. Sampailah jam 4 ya kami baca Quran, capek letih. Untuk apa capek letihnya? Untuk Allah. Selamat. Itu yang kita wajib tahu. 4 perkara besok di hari kiamat akan ditanya Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tadi umur kita, yang kedua ilmu kita, yang ketiga harta kita, dan yang keempat badan tubuh kita. Tak selamat apabila kita tidak membenahi mulai dari sekarang hidup di dunia. Untuk apa kita gunakan semua itu yang 4? Kalau untuk keridhaan Allah, untuk sesuatu yang Allah cintai, maka selamat pertanggung jawabannya. Bu jamaah rahimakumullah. Sehingga Rasulullah pun ya memberikan kabar kepada umatnya nanti di akhir zaman ya, kalian akan dinampakkan berbagai macam fitnah-fitnah yang siap akan ya mendatangimu ibarat gelombang yang sangat besar ya. Apabila tidak membenahi dengan ilmu yang cukup, maka kita akan tenggelam ya, dihantam gelombangnya, ikut sana. Tapi kalau kita benahi dengan ilmu yang diajarkan oleh Rasulullah kepada para sahabatnya, maka kita bisa menangkis, menahan gelombang fitnah yang datang di tengah-tengah kita. Sekarang aja Bu kalau buka ya HP di situ, buka YouTube-nya, buka apanya, mengerikan. Sampai ada yang namanya seorang profesor hebat profesornya, dibilang situ Nabi Muhammad tidak dijamin masuk. Kayak apa itu Profesor apa itu? Cobalah. Kalau kita tidak benahi ilmu, ngikut. Padahal ulama-ulama dari zaman sahabatnya sampai sekarang satu pun tidak ada yang mengatakan Nabi Muhammad tidak dijamin masuk surga. Kalau dia mengatakan demikian dengan yakin hebatnya, berarti dia telah namanya mengkhianati atau tidak percaya kepada Al-Quran yang di dalam itu ada surat Al-Kautsar. Inna a'taina kal kausar.
ini kepada Nabi Muhammad. Sesungguhnya Allah telah memberi kamu nikmat ya Muhammad Al-Kautsar. Ya, di sini adalah sungai yang ada di surga kata ahli tafsir yang benar. Dengan demikian Muhammad sudah pasti dia masuk surga karena Allah telah memberi nikmat yang sangat besar, sungai yang ada di surga. Kok tahu-taunya ada profesornya mengatakan Muhammad tidak dijamin masuk surga. Begitulah kalau Allah memang mau menyesatkan yang namanya orang, maka disitulah bukti Allah yang maha kuasa, dicampakkan, disesatkan kemana dia tempatnya sesat. Ini yang kita takut. Maka kita harus berbenah diri ya di dalam menghadapi zaman yang begitu serba ya fitnahnya ini, sampai-sampai kita tidak bisa untuk menanggulanginya, bertahannya tanpa ilmu yang cukup. Karena di tangan kita ada semuanya. Ada, tinggal pecet keluar itu fitnah. Ya, yang jelek-jelek, yang subhat-subhat, yang syirik-syirik, yang bid'ah-bid'ah dan sebagainya. Makanya hanya ilmulah yang akan bisa menyelamatkan dia. Ibu jamaah rahmatullah. Barangkali sampai di sini ada yang kurang jelas ya mengenai 4 perkara yang akan diminta pertanggungjawaban Allah SWT kelak di yaumil qiyamah. Ada yang bertanya? Silakan. Yang lain. Yuk. Saya ada baca buku. Banyak-banyak membaca selawat kepada kekasih. Iya. Iya. Benar, buku itu benar. Maka Nabi selalu ya mengingatkan kepada umatnya, berselawatlah kepadaku ya. Sekali kita selawat Allah balas 10. Perbanyaklah. Maka ada saya catatan, ada wirid dalam sehari 7 wirid yang tidak boleh ibu tinggalkan sayang. Walaupun ini sunat muakkad kata para ulama, dianjurkan sehari 7 wirid jangan sampai dilupakan. Ya. Yang pertama membaca selawat. Hari Jumat khusus banyak kan. Ya. Disitulah nanti Rasulullah minta kepada Allah syafaat. Ya Allah, umatku telah berselawat kepadaku di dunia banyak. Ya. Berilah syafaat. Jadi Rasul minta sama Allah. Karena Allah ridho, Allah pun izinkan. Yang kedua, ya zal jalali wal ikram. Nih, pokoknya ibu wirid ini ya tidak ditetapkan jumlahnya. Nah, kemudian di sini mengandung doa otomatis. Kita memuji Allah, zikir yang lebih hebat ya daripada doa. Zikir ini mengandung doa. Jadi yang zat maha mulia ya, dengan otomatis kita selalu mewiridkan ini, kita akan selalu mendapatkan pertolongan dari Allah. Yang ketiga, la haula wala quwata illa billah. Ini juga ada di wirid zikir pagi dan sore. Itu dicatat. Ya. Kalau kita sudah berwirid kayak ini, Allah akan membantu kita walaupun kita lemah. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan atas hamba Allah kecuali pertolongan Allah. Ya, tak ada daya kekuatan kecuali Allah yang nolong. Kalau kita selalu ucapkan ini, ditolong walaupun berat. Yang keempat,
astaghfirullah wa atubu ilaihi, atau astaghfirullahal azim allazi la ilaha illa wal hayyul qayyum. Di zikir pagi sore ada, jadi amalan di zikir pagi petang tuh, karena kita setiap hari selalu berbuat dosa. Lalu Allah cinta sama orang ini, lidahnya basah dengan istighfar, maka langsung dosa-dosa yang kecil maka Nabi bersabda, ikutilah keburukan itu dengan kebaikan. Begitu mengucapkan salah langsung astaghfirullah, tutup sama itu. Makanya Nabi mengajarkan kepada umatnya, selesai kita bermajlis zikir, bermajlis ilmu ini, diucapkan subhanakallahumma wa bihamdika wa atubu ilaihi astaghfiruka. Jadi tadi kita berdosa tadi di sini. Berdosanya ngapa? Ustadz baca ayat ngobrol. Kan Allah bilang, apabila Quran dibaca dengar, simak supaya dapat rahmat. Tapi dia kan berdosa tuh. Lalu kata Nabi, supaya gak bawa dosa banyak balik, ucap zikir penghapus dosa di dalam bermajlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, kemudian yang kelima, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal. Itu dahsyat doa yang diucapkan oleh Nabi Allah. Yang ada di perut ikan siapa itu? Yunus. Kalau dia tidak mengucapkan ini, kata Allah, sampai hari kiamat dibawa oleh ikan paus tadi, ada di dalam perut ikan Nabi Allah. Gara-gara dia tak sabar, dia ngumpat-ngumpat marah-marah kepada umatnya. Kan gitu dia. Lalu dia diundi, ya, di kapal tadi, karena penuhnya kenalah dia, ditelanlah ikan. Di perut ikan gelap, gelombang gelap. Kalau tak ngucap ini di dalam ayat itu, Nabi Allah Yunus sampai hari, oleh ngucap itu langsung dimuntahkan oleh. Makanya Bu, mujarobat Bu, ibu ucapkan di waktu sholat sujud, di waktu akhir mau salam juga bisa. La ilaha illa anta subhanaka kuntu minal masuci engkau ya Allah. Ya. Iya, semua sholat itu doa mujarobat. Kita nggak tahu doa itu segitu artinya, padahal yang kita minta semua terkumpul dan itu oleh Allah. Kabulkan melalui doa itu, nggak tahu kita itu. Tuh, ya. Jadi jangan kita tidak mau mewiridkan ini. Lalu yang keenam, subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah huwallahu akbar. Zikir pagi petang masuk juga di situ. Ini semua perbendaharaan surga. Siapa yang mau dapat perbendaharaan surga yang indah nanti di hari akhirat, perbanyak ini wirid subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kalau sholat idul fitri, idul adha, di sela-sela takbir ini dibaca. Yang ketujuh, hasbunallah wa ni'mal
Tuh Bu, ini ada kenyataan fakta. Dia banyak wirid ini. Kedai terbakar. Kiri kanan terbakar. Di tengah-tengah kedai orang tidak terbakar. Barangnya utuh. Ya, lompat dia. Kok tak terbakar? Nggak bisa nih. Nggak bisa. Mujarobat zikir wirid ini dan sedekah mengalahkan murka Allah. Tuh, sedekah menghalangi musibah. 20 keutamaan sedekah. Makanya mumpung dikasih waktu masih hidup di dunia, jangan sampai ini dua kita lalaikan. Wirid, sedekah. Wirid sama dengan zikir, sedekah. Itu amalan-amalan yang ringan tapi membuahkan keutamaan yang besar. Maka mulai kita berbenah diri. Oke, tuh ya. Lagi tuh. Tinggal 3 menit. Ya, lama. Memang dikatakan Nabi, bacalah doa. Perbanyaklah doa di waktu sujud. Berarti banyak jadi panjang sujud ibu. Bukan hanya sujud terakhir. Kekeliruannya pada sujud terakhir aja. Padahal kata Nabi di setiap sujud. Banyakkan doa di waktu sujud. Karena sesungguhnya di waktu sujud itu doa mustajab. Allah dekat denganmu. Itu dalam hadis yang saya demikian. Ada lain lagi. Iya. Nunggu komat. Ya, setelah komat dikumandangkan langsung cepatkan, ya. Ya, ringkaskan. Karena kata Nabi, apabila sudah iqomat tegak, tidak ada lagi sholat kecuali sholat wajib. Jadi tidak ada lagi sholat Nah, ada Allahu Akbar. Allahu Akbar, dah cepet. Nah, ringkas tadi, plek, dah bangun, salam. Ya, jangan lama-lamakan, karena itu perintah Nabi. Kenapa? Kata ulama, supaya kamu bersiap-siap untuk mendapatkan kehusukan di dalam sholat berjamaah yang dipimpin imam. Itu ya. Demikianlah ibu jamaah rahimakumullah. Inilah yang dapat kita sampaikan Senin awal pertama bulan Januari ini tahun 2022. Mudah-mudahan semua itu akan menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita semuanya dan menjadi catatan amal soleh kelak, memberatkan nanti timbangan, ya, memberatkan timbangan dengan pahala kita kelak di yaumil qiyamah insyaallah. Allahumma amin. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, hilaf dan saya salah dari diri pribadi saya, minimnya ilmu, bisikan-bisikan setan, maka saya mohon ampun kepada Allah dengan mengucapkan zikir kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.